Berapa peratus? Mungkin 5-6%. 5-6% ini besar. Pada saya 5-6% ini wujud sebagai warga negara palsu di Malaysia. Di bulan Oktober tahun 2025 ini, negara Malaides masih berbicara soal warganya yang tidak fasih ataupun tidak bisa sama sekali berbahasa kebangsaannya. Salah seorang profesor Malaides mempertanyakan hal tersebut, seakan di negeri Malaides ada warga negara palsu. Kita terperangkap dengan pemikiran kolonial. Kita menganggap mungkin ada exception lah. Tapi umumnya kita menganggap bahasa Melayu ni bahasa kolot. Bahasa yang tidak boleh berkembang, bahasa yang primitif. Itu mungkin dalam tahun 60-an, 70-an. Namun begitu, salahnya adalah salah pihak berkuasa juga. Kerana tidak melaksanakan dengan tegas penggunaan bahasa Melayu. Kita berpandukan kepada perlembagaan. Dan kita kata ini dah diperuntukkan dalam perlembagaan. Tapi perlembagaan saja tidak boleh buat apa. Perlu ada undang-undang kecil untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, kita masuk lift. Lift dia kata, okay, level 1, level 2, floor 1, floor 2, floor 3. Mengapa dalam bahasa Inggeris? Mengapa tidak boleh program itu dalam bahasa Melayu? Kan? Itu benar-benar kecil. Satu lagi ialah ATM. Kita pergi ATM, ada berapa bahasa? 3 bahasa. Melayu, Inggeris, Cina. Mengapa membenarkan pihak berkuasa membenarkan kemudahan dan teknologi itu menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina? Apa itu pun susah nak buat? Kalau orang Melayu dia pergi tengok Cina, saya tak suka tengok. Saya tak tahu baca. Saya tak tahu nak tekan di mana itu. Kan? Ini banyak berlaku. Mengapa itu pun kerajaan tidak boleh laksanakan? Hanya bahasa Melayu. Itu satu lagi ialah papan tanda yang Islah sedang buat. Ini tanggungjawab PBT. Jadi kita juga yang lemah. Tapi kelemahan yang paling besar ialah kita tidak nampak gajah depan kita. Sistem pendidikan. Itu saja. Sistem pendidikan mesti satu sekolah. Bukan 3 aliran. Bukan jenis kebangsaan. Dan bukan sekolah swasta. Tapi kita, negara kita telah membenarkan kewujudan 2 negara bangsa di Malaysia. Satu negara bangsa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantara di sekolah. Yang kedua, negara bangsa yang tidak menggalakkan dan tidak perlu mewujudkan bahasa Melayu sebagai bangsa pengantara. Yang SJKC, SJKT dan sekolah UEC. Silap kita. Jadi apabila kita nak menggalakkan bahasa Melayu, kita tidak pergi kepada UEC. Misalnya lah, saya tanya Dewan Bahasa, Bulan Bahasa, apakah mereka telah pergi ke UEC? Mereka tak pergi. Ini kenyataan saya yang null and void sebenarnya. Sebenarnya UEC tak perlu ada. Tapi saya tanya kepada Dewan, tak pernah pergi. Apa gunanya? Tidak ada pelaksanaan. Mereka wujud sekolah-sekolah ini, sekolah UEC, sebagai contoh, wujud dalam kawasan dunia dan negara mereka sendiri. Berapa peratus? Mungkin 5-6%. 5-6% ini besar. Pada saya 5-6% ini wujud sebagai warga negara palsu di Malaysia. Kerana tidak tahu bercakap dan baca dalam bahasa Melayu. Tapi pegang kad pengenalan. Itu sebabnya. Kita tidak tegas. Orang Melayu tidak tegas. Pemimpin Melayu tidak tegas. Daripada tahun 1957 sampai sekarang. Satu hal yang jika dikaji, kenapa warga negara yang bukan keturunan Melayu, enggan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Hal tersebut sepertinya karena adanya faktor politik yang sudah sejak lama ditanamkan oleh para petinggi negeri Malaides sejak Malaides mendapatkan kemerdekaan, sehingga bahasa pun diakuisisi sebagai milik suatu kelompok. Orang yang bukan keturunan Melayu di Malaides, umumnya enggan atau kurang fasih berbahasa Melayu karena beberapa faktor, misalnya, karena secara historis ada pemisahan etnis yang menyebabkan kurangnya interaksi, dan kebiasaan bergaul dalam komunitas masing-masing.
Selain itu pendidikan dan media, seringkali menggunakan dalam bahasa ibu, yaitu bahasa Mandarin untuk kaum Cina, bahasa Tamil untuk kaum India, dan bahasa Melayu untuk kaum Melayu palsu Malaides, atau bahkan mereka menggunakan bahasa Inggris, dan itulah yang menjadi bahasa nasional di Malaides dalam penggunaannya tidak menjadi sebuah prioritas yang diharuskan, dan itu juga yang memperkuat penggunaan bahasa lain, selain bahasa Melayu. Bahkan bagi mereka yang paham bahasa Melayu, dialek-dialek regional yang berbeda di Malaides, bisa menjadi penghalang komunikasi lebih lanjut. Kemudian bahasa Melayu seringkali memiliki asosiasi yang kuat dengan budaya Melayu dan pemerintah. Sebuah studi menemukan bahwa sebagian orang Cina Malaides menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa parosial, atau yang penggunaannya terbatas, yang hanya untuk berurusan dengan pemerintah saja. Lalu bahasa Melayu di Malaides selalu dikaitkan dengan agama dan ras. Karena Islam adalah agama resmi di Malaides, dan sebagian besar orang Melayu Malaides beragama Islam, dan itulah yang membuat bahasa Melayu seringkali dikaitkan dengan identitas etnis dan agama. Meskipun ditetapkan dalam konstitusi sebagai bahasa nasional, namun hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi orang-orang yang bukan dari kaum Melayu, terhadap penggunaan bahasa tersebut. Dan seperti biasa, Indonesia selalu kerap dijadikan contoh dalam menyatukan kaumnya yang beragam, baik etnis dan bahasa, melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Penduduk kita dari kalangan bukan Melayu, masih ramai yang tak boleh berbahasa Melayu langsung. Bukan sedikit-sedikit tu lainlah. Yang langsung tak boleh berbahasa Melayu. Dan kita pun dapat lihat banyak perkara di dalam negara kita dari segi iklan dan sebagainya pun tidak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Jadi saya kira kita harus perbetulkan dahulu keadaan bahasa Melayu yang huru-hara di negara kita ini. Saya kira dalam hal bahasa ini kita tak perlu pergi jauh lah. Kita lihat pada Indonesia saja kan. Jadi di Indonesia itu mereka taklah hebat dari segi ekonomi, tetapi lihat jati diri mereka dalam hal menjunjung bahasa Indonesia itu. Dan dalam hal ini pembentukan negara bangsa mereka berjaya sekali. Setiap rakyat Indonesia itu fasih berbahasa Indonesia. Tak cukup dengan itu lagi, saya kira setiap rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, taat kepada bahasa Indonesia. Itu mereka tak kuat mana pun dari segi ekonomi. Bayangkan apabila mereka kuat dari segi ekonomi, dunia akan dapat melihat bahasa Melayu mereka itu bukan dengan tiba-tiba mereka angkat setelah mereka kuat dari segi ekonomi. Semasa mereka lemah dari segi ekonomi pun mereka pertahankan bahasa Indonesia itu betul-betul habis-habisan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Melayu di Malaides belum mampu menjadi bahasa persatuan. Dan hal itu bisa dilihat hingga sampai saat ini, yang masih terjadi diskusi tentang bahasa di negara tetangga satu ini, yang bahasa kenegaraannya belum mampu dimartabatkan. Namun entah mengapa para profesor-profesor serta para petinggi negeri Malaides selalu berperilaku sombong, dengan mengatakan kalau bahasa Melayu mereka telah mendunia, yang telah dituturkan oleh sebanyak 300 juta penutur. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.